Perkenalkan, nama saya Vanartika Hutagaol, NPM 2001030090. Saya akan menjelaskan tentang komponen belajar. Komponen pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses komunikatif interaktif antara sumber belajar, guru, dan siswa, yaitu saling membutuhkan informasi. Istilah keterampilan dalam pembelajaran, keterampilan diambil dari kata terampil atau skillful yang mengandung arti kecakapan, melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan cepat, dan tepat. Kata cekat mengandung makna tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi dari sudut pandang karakter, bentuk, sistem, dan perilaku objek yang diwaspadai. Di dalamnya terdapat unsur kreativitas, keuletan, mengubah kegagalan menjadi keberhasilan atau adversity, serta kecakapan menanggulangi permasalahan dan dengan tuntas. Istilah cepat merujuk kepada kecakapan, mengantisipasi perubahan, mengurangi kesenjangan, kekurangan atau gap terhadap masalah maupun objek, dan memproduksi karya berdasarkan target waktu terhadap keluasan materi maupun kuantitas sesuai dengan sasaran yang ditentukan. Kata tepat menunjukkan kecakapan bertindak secara presisi untuk menyamakan bentuk, sistem, kualitas, maupun kuantitas dan perilaku karakteristik objek atau karya. Pembahasan pengertian komponen pembelajaran. Pembelajaran diambil dari terjemahan kata instruksional. Seringkali orang membedakan kata pembelajaran ini dengan pengajaran. Akan tetapi, tidak jarang pula orang memberikan pengertian yang sama untuk kedua kata tersebut. Menurut Arif S. Sadiman, kata pembelajaran dan kata pengajaran dapat dibedakan pengertiannya. Kalau kata pengajaran hanya di dalam konteks guru murid di dalam kelas formal, sedangkan kata pembelajaran tidak hanya ada di dalam konteks guru murid di kelas formal. Akan tetapi juga meliputi kegiatan belajar mengajar yang tak dihadiri oleh guru secara fisik. Di dalam kata pembelajaran ditekankan pada kegiatan belajar siswa melalui usaha-usaha yang terencana dalam memanipulasi sumber-sumber belajar agar terjadi proses belajar. Kedua pandangan tersebut dapat digunakan. Yang terpenting adalah interaksi yang terjadi antara guru dan siswa itu harus hadir, yakni adanya komunikasi yang timbal balik di antara keduanya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media. Siswa jangan selalu dianggap sebagai subjek belajar yang tidak tahu apa-apa. Setelah guru mempelajari kurikulum yang berlaku, selanjutnya membuat suatu desain pembelajaran dengan mempertimbangkan kemampuan awal siswa atau entering behavior. Tujuan yang hendak dicapai yaitu teori belajar dan pembelajaran, karakteristik bahan yang akan diajarkan, metode dan media atau sumber belajar yang akan digunakan, dan unsur-unsur lainnya sebagai penunjang. Setelah desain dibuat, kemudian KBM atau pembelajaran dilakukan. Dalam hal ini ada dua kegiatan utama, yaitu guru bertindak mengajar dan siswa bertindak belajar. Kedua, kegiatan tersebut berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, implementasi pembelajaran itu akan menghasilkan suatu hasil belajar. Hasil ini akan memberikan dampak bagi guru dan siswa. Selanjutnya, macam-macam komponen pembelajaran. Berdasarkan rumusan komponen strategi pembelajaran yang dikemukakan ahli secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 1. Komponen pertama yaitu urutan kegiatan pembelajaran. Mengurutkan kegiatan pembelajaran dapat dimudahkan guru dalam pelaksanaan kegiatan mengajarnya. Guru dapat mengetahui bagaimana ia harus memulainya, menyajikannya, dan menutup pelajarannya. A. Subkomponen pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam pembelajaran. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk memberikan motivasi kepada siswa, memusatkan perhatian siswa agar siswa bisa mempersiapkan dirinya untuk menerima pelajaran dan juga mengetahui kemampuan siswa atau apa yang telah dikuasai siswa sebelumnya dan berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan. Hal-hal yang dilakukan pada tahap ini adalah memberikan gambaran singkat tentang isi pelajaran, penjelasan relevansi isi pelajaran baru, dan penjelasan tentang tujuan pembelajaran. B. Subkomponen penyajian. Kegiatan ini merupakan inti dari kegiatan belajar mengajar. Dalam kegiatan ini, peserta didik akan ditanamkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang telah dimiliki dikembangkan pada tahap ini. Tahap-tahapnya adalah menguraikan materi pelajaran, memberikan contoh, dan memberikan latihan yang disesuaikan dengan materi pelajaran. Subkomponen penutup
merupakan kegiatan akhir dalam urutan kegiatan pembelajaran. Dilaksanakan untuk memberikan penegasan atau kesimpulan dan penilaian terhadap penguasaan materi pembelajaran yang telah diberikan. Komponen kedua yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh pengajar dalam menyampaikan pesan pembelajaran kepada peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pengajar atau guru harus dapat memilih metode yang tepat yang disesuaikan dengan materi pelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Metode pembelajaran mungkin dapat dikatakan tepat untuk suatu pelajaran, tetapi belum tentu tepat untuk pelajaran yang lainnya. Untuk itu, guru haruslah pandai dalam memilih dan menggunakan metode-metode pembelajaran mana yang akan digunakan dan disesuaikan dengan materi yang akan diberikan dan karakteristik siswa. Macam-macam metode pembelajaran yaitu metode ceramah, metode demonstrasi, metode pembelajaran terprogram, metode discovery, metode simulasi, metode diskusi, metode studi mandiri, metode studi kasus, metode look learn, metode praktikum, dan metode bermain peran. Komponen ketiga yaitu yang digunakan adalah media. Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Media dapat diperbentuk orang atau guru, alat-alat elektronik, media cetak, dan sebagainya. Komponen keempat yaitu waktu tatap muka. Pengajar harus tahu alokasi waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pembelajaran dan waktu yang digunakan pengajar dalam menyampaikan informasi pembelajaran, sehingga proses pembelajaran berjalan sesuai dengan target yang ingin dicapai. Komponen kelima yaitu pengelolaan kelas. Kelas adalah ruangan belajar atau lingkungan fisik dan lingkungan sosio-emosional. Lingkungan fisik meliputi ruangan kelas, keindahan kelas, pengaturan tempat duduk, pengaturan sarana atau alat-alat lain, dan ventilasi dan pengaturan cahaya. Sedangkan lingkungan sosio-emosional meliputi tipe kepemimpinan guru, sikap guru, suara guru, pembinaan hubungan baik, dan sebagainya. Pengelolaan kelas menyiapkan kondisi yang optimal agar proses belajar mengajar dapat berlangsung secara benar. Peran dan hubungan masing-masing komponen pembelajaran. Yang pertama, hubungan buku teks dengan kurikulum. Selanjutnya, hubungan buku teks dengan tujuan pembelajaran. Hubungan buku teks dan siswa. Selanjutnya, hubungan buku teks dengan guru. Hubungan buku teks dan media pembelajaran. Hubungan buku teks dengan strategi pembelajaran. Fungsi komponen pembelajaran yaitu memudahkan guru dalam pelaksanaan kegiatan mengajarnya, memusatkan perhatian siswa agar siswa dapat mempersiapkan dirinya untuk menerima pelajaran, dan banyak hal lainnya dalam fungsi komponen pembelajaran. Berdasarkan segi kontekstual, komponen pembelajaran dikelompokkan menjadi: yang pertama, konstruktivisme. Fungsinya adalah membangun pemahaman mereka sendiri dari pengalaman baru berdasarkan pada pengetahuan awal. 2. Empiri. Fungsinya siswa belajar menggunakan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, questioning. Fungsinya adalah menuntut siswa berpikir. Yang keempat, masyarakat belajar. Fungsinya adalah tukar pengalaman dan berbagi ide. Yang kelima, permodelan. Yang keenam, authentic assessment. Dan yang ketujuh, refleksi. Selanjutnya adalah saran. Dalam komponen pembelajaran, terutama pembelajaran kontekstual, diperlukan guru yang berwawasan luas yang dapat mengaitkan mata pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, serta materi pembelajaran dikaitkan dengan konteks kehidupan siswa. Strategi guru dalam proses pembelajaran kontekstual sangat menentukan keberhasilan siswanya. Guru melakukan perubahan kebiasaan dalam proses belajar mengajar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian hasil belajarnya. Sebagai calon pendidik atau guru, pembelajaran kontekstual ini sangat penting
karena dapat membantu siswa untuk lebih mudah menerima materi pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan komponen belajar ini sangat berfungsi untuk kegiatan belajar mengajar karena untuk mempermudah kegiatan belajar antara siswa dengan guru atau dengan guru dengan siswa. Sekian hasil penjelasan